Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kuliah kelima untuk mata kuliah ekonomi agribisnis. Hari ini perkuliahan dilaksanakan secara asinkron, jadi mahasiswa dapat menonton video pembelajaran yang sudah dipersiapkan, dan setelahnya mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas yang sudah ada dan atau sudah disiapkan di e-learning. Materi ekonomi agribisnis hari ini mengenai pembentukan harga pasar untuk produk pertanian. Sebetulnya ketika kita bicara bagaimana pasar produk pertanian terbentuk, maka terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana proses pembentukan harga di pasar barang. Jadi selama ini kita memahami bahwa harga itu seringkali ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Jadi hari ini secara lebih detail kita akan membahas mengenai bagaimana harga itu terbentuk di pasar barang. Nah, ini adalah materi perkuliahan kita hari ini terkait dengan pembentukan harga pasar untuk produk pertanian. Outline, jadi materi ini terbagi menjadi dua bagian besar. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep permintaan, penawaran, dan lalu equilibrium, yaitu situasi atau kondisi di mana kurva permintaan dan penawaran bertemu di pasar barang. Dan yang kedua, materi kuliah saya akan berkaitan dengan bagaimana respon perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran. Dan biasanya dipelajari dalam konsep yang disebut dengan secara teori dengan elastisitas. Kita bahas yang pertama mengenai permintaan, penawaran, dan equilibrium. Sebelum saya menjelaskan mengenai equilibrium, kita membahas terlebih dahulu mengenai teori permintaan. Di perkuliahan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana kurva permintaan diturunkan. Jadi mungkin semua masih ingat bahwa kurva permintaan itu diturunkan dari kurva indifference yang eh, terjadi karena adanya perubahan harga barang. Jadi sehingga di dalam teori permintaan itu ada kurva permintaan pasar dan ada kurva permintaan individu. Kurva permintaan pasar itu sebetulnya adalah jumlah dari kurva permintaan individu. Nah, kurva permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Jadi ini adalah gambar kurva demand yang proses penurunannya sudah kita pelajari pada saat kita membahas kurva indifferent. Jadi kurva permintaan itu cenderung akan berhubungan terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Jadi harga itu berhubungan terbalik dengan jumlah barang yang diminta, sehingga law of demand itu atau hukum permintaan itu mengatakan bahwa jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Jangan lupa menambahkan ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu asumsi yang mengatakan bahwa variabel lain dianggap konstan. Sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi kalau bahas teori permintaan, membahas teori penawaran, jangan lupa menuliskan di ujung dengan kata-kata ceteris paribus. Artinya yang akan mempengaruhi permintaan itu kalau dalam konteks yang sedang kita bahas adalah harga, maka yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga. Permintaan pasar tadi sudah saya sampaikan adalah jumlah atau akumulasi dari permintaan individu. Lalu apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama tentu saja penyebabnya adalah harga sesuai dengan kurva. Tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan, misalnya harga barang lain. Jadi harga barang lain itu bisa nanti berbentuk apakah barang itu bersubstitusi dengan barang yang kita konsumsi atau barang itu merupakan barang komplementer dengan barang yang kita konsumsi. Kalau nanti hubungannya adalah hubungan substitusi, maka peningkatan permintaan barang yang satu akan mengakibatkan penurunan permintaan barang yang lain. Tetapi jika nanti hubungan antara kedua barang adalah komplementer, maka jika permintaan barang satu itu akan mengakibatkan peningkatan barang yang lain. Misalnya hubungan antara konsumsi gula dengan kopi itu biasanya adalah komplementer. Tetapi hubungan antara kopi dan teh itu biasanya adalah substitusi. Lalu apalagi yang mempengaruhi permintaan? Yang selanjutnya adalah selera konsumen, lalu ada pendapatan, lalu ada ekspektasi terhadap kondisi dan ke depan, dan juga ada faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan, misalnya nih etnis, itu juga bisa etnis, kemudian kondisi sosial masyarakat, itu juga bisa mempengaruhi permintaan.
Nah, terkait dengan pengaruh berbagai faktor terhadap permintaan, ini adalah gambar kurva permintaan. Gambar sebelah kiri, gambar A, itu menunjukkan adanya pergerakan kurva. Jadi ingat, pergerakan kurva itu terjadi di sepanjang kurva demand. Jadi pergerakan kurva itu terjadi di sepanjang kurva demand dan penyebab pergerakan kurva itu adalah perubahan harga. Yang kedua, ada konsep yang namanya pergeseran kurva. Pergeseran kurva itu kurvanya betul-betul bergeser, pindah tempat. Awalnya di nol, kemudian geser ke D2, atau awalnya di nol, gesernya ke D1. Ya, kalau pergerakan kurva yang menyebabkan pergerakan itu hanya harga, sementara pergeseran kurva itu disebabkan oleh faktor-faktor selain harga. Apa itu faktor selain harga? Tadi di depan sudah kita bahas, harga barang lain, selera, kemudian ada ekspektasi konsumen, mungkin ada faktor non sosial, income, itu bisa mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Jadi saya ulang, kurva permintaan itu bisa bergerak dan bisa bergeser, pergerakan terjadi di sepanjang kurva, sementara pergeseran itu menyebabkan kurvanya berpindah tempat. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggambarkan permintaan. Jadi pada kasus 1.1, permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60D sama dikurang 10P. Jadi kalau fungsi permintaan itu biasanya dicirikan dengan tanda negatif pada P-nya. Ya, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Kita diminta untuk membuat schedule permintaan dan gambarkan kurvanya. Maka dengan fungsi ini kita bisa lihat kalau misalnya harganya 2, maka jumlah yang diminta 40. Kita masukin ke sini, maka 60 dikurang 10 dikali 2, nanti dapatnya 40. Kalau nanti harganya 3, maka 60 dikurang 30 dapatnya 30. Kalau nanti harganya 4, maka 60 dikurang 10 kali 4, berarti 60 dikurang 40, maka kita akan mendapatkan jumlah permintaan 20. Nah, ini gambarnya kira-kira untuk kurva permintaan Q sama dengan 60 dikurang 10P. Nah, kita masuk ke teori penawaran. Teori penawaran sebetulnya bagaimana kurva penawaran diturunkan, itu sudah kita bahas di kuliah minggu lalu. Jadi di kuliah minggu lalu kita sudah menyampaikan bahwa kurva penawaran itu adalah kurva biaya marginal pada titik minimal biaya rata-rata. Jadi nanti dibaca lagi ya. Jadi dia sebetulnya kurva supply itu adalah kurva biaya minimal, tapi tidak semua kurva biaya marginalnya, tapi di minimal biaya rata-rata. Jadi kalau minggu lalu kita mempelajari ini adalah konsep biaya marginal, ini adalah biaya marginal, maka kurva supply kalau ini adalah average cost atau biaya rata-rata, maka supply itu mulai dari titik terendah AC ini sampai ke atas. Nah, inilah kurva supply itu. Jadi kurva biaya supply itu diturunkan dari kurva biaya minimal sejak titik minimal dari biaya rata-rata. Nah, sama seperti teori permintaan, teori penawaran juga ada teori penawaran individu dan teori penawaran pasar. Teori penawaran pasar adalah jumlah dari penawaran individu. Lalu apa hukum penawaran? Kalau hukum penawaran, karena kita melihat dari sisi produsen, maka tentu saja penawaran mengatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga itu positif. Artinya apa? Kalau harga naik, maka penawaran naik. Jadi ini terjadi di lapangan bahwa misalnya petani gitu. Petani itu kalau harga cabai naik, maka mereka ramai-ramai menanam cabai sehingga produksi cabainya meningkat. Nah, apa faktor yang mempengaruhi penawaran? Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga produk, harga output, lalu biaya produksi, lalu tingkat persaingan, teknologi, ekspektasi pasar, dan juga ada faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pergerakan kurva penawaran. Nah, sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bisa bergeser. Kurva penawaran bergerak karena persoalan harga. Jadi sama dengan permintaan, sementara perubahan penawaran atau pergeseran
pergeseran kurva penawaran, pergeserannya terjadi oleh faktor-faktor selain harga. Jadi biaya, teknologi, keuntungan, faktor non-ekonomi itu akan mengakibatkan terjadinya pergerakan, mohon maaf, akan mengakibatkan terjadinya pergeseran kurva penawaran. Jadi kalau dia kurvanya bergerak itu penyebabnya harga, kalau kurvanya bergeser itu pindah tempat disebabkan oleh faktor selain harga. Ya. Nah, ini adalah dengan cara yang sama kita bisa menurunkan kurva penawaran. Kalau tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa kurva permintaan itu dicirikan oleh tanda negatif, sementara kalau kurva penawaran itu dicirikan oleh tanda di depan variabel price atau harganya itu positif. Jadi karena dia prinsipnya kalau harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Nah, lalu kita bicara tentang equilibrium. Apa itu equilibrium? Kondisi equilibrium itu adalah kondisi di mana permintaan pasar dan penawaran pasar bertemu, sehingga dalam kondisi equilibrium itu jumlah tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan sama antara supply dan demand gitu. Jadi di equilibrium ini jumlah supply itu sama dengan jumlah demand. Tetapi ketika kita bicara pasar produk pertanian, bisa saja yang di pasar produk pertanian itu misalnya tadi nih ketika harga cabai naik, maka petani rame-rame nanam cabai sehingga produksinya meningkat. Maka pada kondisi tersebut ya akan terjadi kelebihan harga dan akibatnya harganya menurun. Nah, kalau terjadi penurunan harga dari posisi equilibrium, apa dampaknya? Dampaknya biasanya kalau harga turun, produsen akan mengurangi supply. Nah, supply-nya turun awalnya di sini jadi di sini, tetapi ketika harga turun, konsumen berlomba-lomba untuk melakukan konsumsi sehingga demand-nya meningkat. Awalnya demand-nya di equilibrium meningkat menjadi sebesar N. Begitu juga ketika di pasar terjadi peningkatan harga, ya maka ketika harga naik produsen maunya segini nih gitu, maunya segini produksinya gitu. Tetapi konsumen kalau harga naik biasanya mereka akan mengurangi permintaan sehingga di sini. Nah, apa yang terjadi di atas? Kalau yang di atas ini terjadi apa yang disebut dengan excess supply. Excess supply itu artinya jumlah supply yang di atas ini supply-nya lebih besar dari demand sehingga terjadi excess supply, kelebihan supply. Tapi kalau yang di bawah itu terjadi excess demand, di mana justru demand-nya yang lebih besar daripada supply. Jadi kalau di sini terjadi excess demand, kalau di sini terjadi excess supply. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menggambar dari persamaan yang awal tadi, kita bisa gambar posisi equilibrium-nya gitu ya. Jadi saya pikir sehingga nanti kita bisa tentukan titik. Jadi dua kurva ini nanti bisa kita substitusikan ya. Jadi dua persamaan ini akan bisa kita substitusikan sehingga nanti kita akan dapat ya dengan cara QD sama dengan QS. Ini adalah QS-nya, ini QD-nya sehingga nanti kita akan dapat P-nya itu sebesar 3 dan Q-nya 30. Maka inilah jumlah supply dan harga dalam kondisi equilibrium di sini. Jadi di dalam kondisi equilibrium jumlah supply dan demand-nya itu sama yaitu 30 dan harganya sebesar Rp3 misalnya gitu. Nah, ketika kita bicara pasar barang, mohon maaf, ketika kita bicara produk pertanian misalnya, maka biasanya pemerintah itu akan menetapkan harga dasar atau floor price dan juga harga tertinggi atau disebut dengan ceiling price. Harga dasar itu biasanya harga dasar atau harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut. Sementara harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar dan biasanya kalau harga maksimum itu penawaran barangnya turun, harganya naik, maka biasanya pemerintah akan melakukan observasi pasar. Selling price atau harga atap itu ada di P1 dan floor price itu ada di P2. Nah,
Bisa saja nanti kebijakan pemerintah itu terkait dengan floor price dan selling price itu akan menyebabkan kurva supply atau kurva demand-nya bergeser. Tadi saya sampaikan ketika terjadi perubahan, ketika ada kebijakan pemerintah, itu bisa saja nanti kurva demand atau supply-nya menjadi bergeser membentuk equilibrium baru. Nah, ini adalah contoh demand analysis ketika kita bicara demand atau permintaan dengan konteks yang lengkap, terutama untuk produk pertanian gitu ya. Bisa saja faktornya adalah harga, pendapatan konsumen, harga barang lain, ekspektasi konsumen terhadap barang X di masa datang, ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan di masa datang, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang, selera, banyaknya konsumen, mungkin iklan, atau atribut dari produk serta beberapa faktor spesifik lain itu bisa mempengaruhi demand. Begitu juga dengan supply. Ya, ini nanti coba-coba dihitung ya sebagai tugas. Berapa sih sebetulnya total kuantitas permintaan sayuran organik. Lalu ini adalah supply atau penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah harga, harga input, harga dari produk lain, tingkat teknologi yang tersedia, ekspektasi produsen, banyaknya perusahaan, dan faktor spesifik lain yang mempengaruhi penawaran. Oke, nanti ini juga coba-coba dihitung. Lah, saya masuk ke konsep penawaran mengenai aplikasi elastisitas penawaran dan permintaan. Salah satu faktor penting yang sering kali dibahas ketika kita bicara penawaran dan permintaan adalah elastisitas. Bahkan para ekonom itu lebih percaya dengan konsep elastisitas dengan hasil perhitungan elastisitas daripada menggunakan pengujian-pengujian statistika. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah ukuran seberapa besar para pembeli atau penjual memberikan reaksi terhadap perubahan kondisi yang ada di pasar. Elastisitas adalah ukuran ini sudah oke. Nah, elastisitas ada dua, karena tadi kita bahas dua konsep, ada permintaan dan ada penawaran. Ada 4 konsep secara umum, ada elastisitas harga penawaran, ada elastisitas harga permintaan, ada elastisitas silang, dan ada elastisitas pendapatan. Kita bahas dulu yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga atas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jadi persentase perubahan demand akibat perubahan harga. Ya, itu elastisitas. Maka nanti nilai elastisitasnya ada yang lebih besar dari satu. Kalau dia lebih besar dari satu, ya, misalnya nanti elastisitasnya dapatnya 2 gitu ya. Tadi kan elastisitas itu rumusnya adalah elastisitas demand ya sendiri. Itu rumusnya adalah perubahan demand ya dikali bla 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 dibagi dengan perubahan harga price. Maka ketika dia dapat elastisitasnya 2%, maka saya boleh dong tulis 2/1. Artinya apa? Jika ada perubahan, jika harga minus ya, kalau elastisitas demand biasanya dia nilainya minus, jika harga meningkat 1%, maka demand akan turun sebesar 2%. Nah, inilah yang menyebabkan dia elastis. Kenapa elastis? Karena respon demand terhadap perubahan harga itu lebih besar daripada perubahan harganya. Jadi demand-nya itu sampai turun 2%, sementara harganya cuma naik 1%. Makanya dia disebut elastis. Tetapi ada yang tidak elastis. Oh, artinya kalau tidak elastis, demand-nya naik 1%, maka permintaannya tuh naiknya nggak sampai 1%. Makanya dia disebut inelastis atau tidak elastis. Ada yang unitary elastis. Apa itu unitary elastis? Unitary elastis adalah situasi di mana persentase perubahan harga itu akan persis sama dengan persentase perubahan demand. Jadi kalau demand-nya naik 1%, maka, mohon maaf, kalau harganya naik 1%, maka demand-nya turun 1%. Nah, ada juga inelastis sempurna. Kalau inelastis sempurna tidak elastis, harganya naik, demand-nya ya segitu-segitu aja, atau justru elastis sempurna. Nah, ini adalah kondisi elastisitas nol. Apa nih maksudnya ya? Atau inelastis sempurna, nggak elastis. Apa sih yang bisa kita baca? Ini harganya mau naik, awalnya misalnya harganya 100 misalnya,
kemudian kita naikin harganya jadi 10.000, gitu ya, saya naikin harganya jadi 10.000, ya demand-nya tetap 100, makanya dia tidak elastis sempurna. Karena mau naik berapapun harganya, demand-nya tetap. Kemudian ada lagi konsep, ya ini tadi sudah, oke, suatu kenaikan harga tidak akan mengubah kuantitas permintaan. Yang kurang dari satu, maksudnya apa nih? Kalau kurang dari satu, maka ketika harganya naik 22%, maka demand-nya naiknya cuma 11%. Berarti kenaikan harga itu lebih tinggi daripada kenaikan demand. Makanya dia disebut inelastis, di mana nilai elastisitasnya biasanya lebih kecil dari satu. Ada lagi uniter atau unitary elastis, di mana tadi saya sudah sampaikan perubahan harga persis sama dengan perubahan demand. Jadi kita bisa lihat di soal ini harganya naik 22%, demand-nya turunnya juga sama 22%. Makanya elastisitasnya 1 atau unitary elastis. Lebih besar dari satu, kebalikan, di mana peningkatan harga itu lebih besar daripada, peningkatan harga justru lebih kecil daripada peningkatan perubahan demand. Jadi di sini harganya cuma naik 22%, tetapi demand-nya turun sampai 67%. Makanya dia disebut elastis atau elastisitasnya lebih besar dari satu. Tidak terhingga, justru terbalik gitu ya. Harganya tetap segitu aja, harganya tidak berubah, kalau tidak terhingga, harganya tidak berubah, tapi demand-nya nambah, nambah terus, kira-kira gitu. Nah, ini nanti juga coba-coba dihitung, diketahui apabila barang X 500, barang Y 100, turunnya harga barang X menjadi 400, menyebabkan naiknya jumlah barang yang diminta menjadi 150. Berapa besar koefisien elastisitas permintaan barang X? Maka nanti kita bisa hitung ciri-ciri dari elastisitas demand itu nilainya negatif. Nilai negatif itu menunjukkan bahwa kalau harga naik maka demand-nya turun. Tapi dia nilainya tetap elastis karena pada saat kita bicara elastisitasnya, kenapa? Karena persen perubahan harganya demand-nya turun 1%, harganya naik 1%, demand-nya turun 2,5%. Jadi lebih besar, makanya dia tetap kategorinya elastis. Ini adalah kurva, apa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Pertama, kemudahan barang untuk digantikan dengan barang lain, proporsi pendapatan, jangka waktu, analisis perubahan yang terjadi di pasar, dan jenis barang yang dibutuhkan, apakah barang pokok, barang sekunder, barang tersier, atau apakah dia barang inferior, gitu. Itu akan mempengaruhi elastisitasnya. Yang kedua adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah persentase perubahan penawaran karena perubahan harga. Kalau elastisitas permintaan itu terjadi dari sisi konsumen, kalau penawaran kita bicara dari sisi produsen. Sama, ada elastis, ada inelastis, ada unitary elastis, ada inelastis sempurna, dan ada elastis sempurna. Sama, mungkin ini saya lewatkan saja ya karena hasilnya ini sebetulnya sama dengan yang tadi. Ya, kalau dia lebih kecil dari satu, maka bisa kita lihat harganya naik 22%, supply-nya hanya naik 10%. Makanya elastisitasnya lebih kecil dari satu. Tetapi kalau dia unitary, peningkatan harga itu persen peningkatan harga itu akan selalu sama dengan persen peningkatan jumlah penawaran. Nah, 22%, ininya juga 22. Persentase ya, jadi elastisitas itu satuannya adalah persentase, makanya dia bisa dibandingkan. Lebih besar dari satu, kalau dia lebih besar dari satu, ini naiknya 22% dan ini naiknya 67%. Tidak terbatas sama harganya tetap, tapi kuantitas penawarannya naik terus gitu. Dan ada juga yang tidak elastis sempurna. Ini contoh soal, nanti silahkan ya dihitung, maka dia elastis min 1, nah kalau elastisitas permintaan tandanya negatif, tanda negatif itu menunjukkan arah
bahwa kalau harga naik permintaan turun, tetapi kalau elastisitas penawaran harganya selalu positif, yang berarti bahwa kalau harga naik, maka produsen akan terpacu untuk menambah produksi sehingga jumlah penawarannya meningkat. Lalu ada lagi namanya elastisitas silang. Jadi perubahan jumlah barang yang terjadi, apa itu elastisitas silang? Elastisitas silang itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang lain. Nah, jadi kalau tadi, kalau elastisitas permintaan yang di depan, di sini adalah jumlah barang X yang diminta, di sini harga barang X. Tetapi kalau elastisitas silang, yang atas ini adalah permintaan barang X, yang bawah ini adalah harga barang Y. Makanya dia disebut silang. Kapan ini digunakan? Ketika kita ingin tahu bagaimana sebetulnya hubungan antara barang satu dengan barang yang lain. Misalnya nih, kita pengen tahu sebetulnya nasi dengan mie itu kalau kalau dari sisi konsumen ya, konsumen kan sekarang tuh suka makan nasi sama mie. Nah, kita mau lihat nih sebetulnya hubungan antara nasi sama mie itu hubungan komplementer, substitusi atau saling melengkapi. Nah, kira-kira gitu. Itu bisa dianalisis jadi salah satu tesis gitu. Atau komoditi apa sih sebetulnya di sektor pertanian itu yang merupakan barang substitusi nasi. Kita bisa analisis mulai dari roti, mie, kentang, ubi. Itu belum ada risetnya selama ini gitu. Jadi bisa diriset. Sehingga nanti kita tahu kalau nanti hasil elastisitasnya positif, berarti nanti elastisitas yang positif berarti barangnya merupakan barang substitusi. Tetapi kalau elastisitas silangnya negatif, maka barang tersebut adalah barang komplementer. Ya. Nah, ini tadi kalau dia substitusi, maka dia gantiin barang satu, ada komplementer, maka dia melengkapi. Tapi kalau netral itu berarti tidak ada hubungan antara kedua barang. Oke, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan elastisitas pendapatan, yaitu persentase perubahan permintaan karena perubahan pendapatan. Jadi kalau elastisitas silang itu menghasilkan barang netral, barang substitusi, barang komplementer, tetapi kalau elastisitas pendapatan itu akan menghasilkan barang inferior, barang esensial, barang normal atau barang mewah. Gitu ya. Jadi barang inferior itu kalau pendapatan naik justru permintaannya turun, tapi kalau barang normal itu kalau pendapatan kita naik justru permintaannya naik. Nah, ini misalnya ubi kayu, orang banyak yang mengatakan bahwa ubi kayu itu inferior. Artinya kalau harga pendapatan naik, orang akan nurunin konsumsi ubi kayu. Nah, itu perlu dibuktikan juga, betul nggak sih? Kira-kira gitu. Sampai sini demikian ya. Jadi demikian bahan kuliah asinkron kita hari ini. Semoga semua mahasiswa bisa mengikuti materi yang saya sampaikan. Selanjutnya diminta mahasiswa untuk mengerjakan soal ujian yang ada di pertemuan ke-6. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.